Pernahkah Anda bangun di hari Senin, menatap langit-langit kamar, terus benar-benar benci dengan ide harus pergi bekerja? Iya, pasti banyak yang pernah merasakannya. Kita semua pasti pernah. Tapi hari ini kita punya setumpuk riset yang mungkin bakal bikin Anda melihat rutinitas harian Anda dari lensa yang sama sekali berbeda. Selamat datang di Eksplorasi Mendalam Kita. Untuk Anda yang cerdas, selalu haus akan pengetahuan baru, dan yang sangat menghargai waktu Anda berada di tempat yang tepat. Sesi bedah materi kita kali ini akan membongkar sebuah buku yang luar biasa membuka mata. Betul. Judulnya Career Development, Employment, and Disability in Rehabilitation karya David Strausser. Tepat sekali. Dan buku ini tuh... Bukan sekedar bacaan ringan ya. Ini literatur komprehensif yang memaksa kita melihat kenyataan pahit di balik hal-hal yang sering kita anggap remeh. Bener banget. Misi kita hari ini sangat jelas. Kita akan mengupas tuntas realitas mengejutkan tentang dunia kerja bagi penyandang disabilitas. Kita akan membongkar sistemnya. Bagaimana kemiskinan dan kondisi kesehatan ternyata menciptakan lingkaran setan yang sangat mengganggu. Ya, dan pada akhirnya kita akan membedah kelebihan, celah, serta ironi tragis dari sistem legislasi ketenaga kerjaan yang selama ini diagung-agungkan. Kita nggak sedang membicarakan deretan angka yang membosankan di sini. Ini tentang realitas hidup, martabat, dan hak asasi jutaan manusia. Itu poin yang sangat penting untuk memulai diskusi ini. Sangat krusial bagi kita untuk memahami mengapa topik ini menjadi nyawa dari banyak isu sosial di era modern. Mari kita jujur ya, bagi sebagian besar dari kita, pekerjaan itu jauh melampaui sekedar cara untuk membayar tagihan listrik. Atau mencicil kendaraan. Betul! Pekerjaan adalah fondasi utama yang menentukan identitas sosial kita. Itu tempat kita dalam komunitas. Dan jujur saja, cara utama kita mendefinisikan nilai diri kita sendiri di masyarakat. Iya, masuk akal. Ketika jalan menuju pekerjaan itu terhambat atau bahkan terputus sama sekali, dampaknya bukan sekedar dompet yang kosong loh. Hal itu mengguncang esensi fundamental dari kesejahteraan psikologis seseorang. Oke, mari kita bedah materi ini. Kalau kita menyelam ke bab pertama dari pemaparan Strausser, dia sangat menekankan satu konsep inti yang dia sebut sebagai the centrality of work, atau sentralitas pekerjaan. Seperti yang Anda bilang tadi, pekerjaan itu pilar utama identitas manusia. Bagi individu dengan disabilitas, memiliki pekerjaan adalah bentuk validasi. Itu cara mereka menyatakan, saya ada, saya berkontribusi, dan saya setara. Nah, di tengah dunia yang seringkali meminggirkan mereka. Dan untuk membedah itu, Strausser menggunakan kerangka kerja yang disebut Illinois Work and Wellbeing Model, atau IW2M. IW2M, ya? Iya. Model ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pekerjaan memenuhi 3 kebutuhan dasar manusia yang sangat absolut. 3 kebutuhan dasar? Coba kita rinci satu persatu. Pertama, tentu saja kelangsungan hidup dan kekuasaan finansial. Pekerjaan memberi kita agensi, kendali penuh atas nasib ekonomi kita. Anda punya uang. Anda punya pilihan. Benar banget. Kedua, koneksi sosial. Coba pikirkan, tempat kerja itu ekosistem utama, tempat kita sebagai orang dewasa berinteraksi. Iya juga ya. Kebanyakan teman saya saat ini kan rekan kerja atau mantan rekan kerja. Persis. Di sanalah kita membangun persahabatan, berdebat, berkolaborasi. Kita merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Lalu yang ketiga? Yang ketiga apa? Penentuan nasib sendiri dan kesejahteraan, atau otonomi dan kompetensi. Itu loh, perasaan ketika Anda berhasil menyelesaikan sebuah proyek dan merasa, wow, saya jago melakukan ini. Kepuasan batin. Betul. Ketika seseorang secara sistematis dikecualikan dari dunia kerja karena disabilitas, mereka nggak cuma kehilangan gaji bulanan, mereka secara harfiah dilucuti dari ketiga pilar fundamental kemanusiaan tersebut sekaligus. Dilucuti dari kemanusiaan, itu perspektif yang sangat tajam. Tapi tunggu dulu, kalau dampaknya seberat itu, apa yang terjadi ketika seseorang dibiarkan menganggur dalam waktu yang sangat lama? Nah, Maksud saya, apakah ada efek jangka panjangnya, atau begitu mereka dapat kerja lagi, ya semuanya kembali normal? jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada 2 fenomena di literatur ini yang sungguh mengerikan. Fenomena pertama dikenal dengan istilah scarring, atau bekas luka pengangguran. Scarring? Ya, riset psikologis dan ekonomi menunjukkan bahwa ketika seseorang menganggur dalam waktu lama,
Hal itu meninggalkan bekas luka psikologis yang permanen. Permanen, berarti nggak bisa sembuh sama sekali. Secara harfiah ya, bahkan ketika individu tersebut pada akhirnya dapat pekerjaan lagi dan kehidupannya tampak stabil, tingkat depresi dan kecemasan dasar mereka seringkali nggak pernah benar-benar kembali ke titik awal. Wow, Otak dan mental mereka sudah berubah, luka itu menetap. Lalu, fenomena kedua yang nggak kalah mengejutkan adalah vicarious unemployment atau pengangguran perwakilan. pengangguran perwakilan maksudnya dampaknya menular ke orang lain gitu. Tepat, ini efek riak pada keluarga, khususnya anak-anak. Data menunjukkan kalau anak-anak dari orang tua yang menganggur berisiko jauh lebih tinggi mengalami depresi, penurunan akademis yang tajam, terisolasi secara sosial, sampai peningkatan niat bunuh diri. Ya ampun, Jadi pengangguran itu bukan cuma krisis individu. Ini krisis yang menular dan bisa menghancurkan sebuah unit keluarga lintas generasi. fakta itu sungguh bikin kita harus berhenti sejenak. Bayangkan bagaimana rutinitas kerja membentuk identitas Anda sehari-hari. Anda bangun pagi, punya tujuan, berinteraksi dengan kolega, memecahkan masalah. Lalu bayangkan apa jadinya jika akses tersebut sepenuhnya tertutup bagi Anda. Hanya karena stigma. Iya, bukan karena Anda nggak punya keahlian, tapi semata-mata karena stigma masyarakat atau kurangnya akomodasi fisik di tempat kerja. Dan itu membawa kita pada pertanyaan nyata. Seberapa besar sebenarnya skala masalah ini di lapangan? Nah, itu dia. Kalau kita melihat angka di atas kertas, data yang disajikan Strausser benar-benar berbicara dengan lantang. Tingkat partisipasi angkatan kerja bagi penyandang disabilitas itu hanya berada di angka 34%. Hanya sepertiga. Ya, sepertiga. Coba Anda bandingkan angka itu dengan individu non-disabilitas yang partisipasinya mencapai 75%. Ini bukan sekedar kesenjangan, ini jurang pemisah yang luar biasa lebar. Sangat lebar. Dan efek domino dari angka 34% ini langsung terlihat pada statistik kemiskinan. Sebanyak 31% penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan, berbanding dengan hanya 15% pada populasi tanpa disabilitas. Angkanya 2 kali lipat. Persis. Yang memukau di sini adalah, ketika kita membedah lebih dalam angka 34% tersebut, kita menemukan heterogenitas atau keragaman yang luar biasa di dalam kelompok disabilitas itu sendiri. Maksudnya nggak semua disabilitas mengalami hal yang sama. Betul. Masyarakat sering menganggap disabilitas sebagai satu kelompok yang seragam, padahal realitasnya beda jauh. Bisa Anda berikan contoh perbedaannya dari data tersebut? Tentu. Statistik menunjukkan orang dengan gangguan pendengaran memiliki tingkat partisipasi kerja tertinggi di antara kelompok disabilitas, di angka sekitar 50%. Mereka relatif lebih mudah diintegrasikan ke pekerjaan kantoran. Oke, lalu bagaimana dengan kelompok lain? Jika kita melihat mereka yang memiliki kesulitan kemandirian atau independent living disability, mereka yang butuh bantuan untuk aktivitas fisik sehari-hari, angka partisipasinya anjlok drastis sampai cuma sekitar 15%. 15%? Itu perbedaan yang masif di dalam satu payung label yang sama loh. Belum selesai di situ. Ada metrik krusial yang disebut status full-time full year atau bekerja penuh sepanjang tahun. Ternyata, hanya 21% pekerja dengan disabilitas yang mampu bekerja secara penuh waktu ini. Dibandingkan pekerja non-disabilitas? Dibandingkan 55% pekerja non-disabilitas. Kebanyakan dari mereka cuma bisa dapat pekerjaan paruh waktu, kontrak jangka pendek, atau pekerja lepas tanpa tunjangan. Ketidakstabilan karir jadinya. Dan ada satu fakta AHA yang benar-benar menarik perhatian saya saat membaca catatan riset ini. Ini soal faktor pendidikan dan geografi. Ya, pendidikan itu menarik. Kita semua sepakat gelar sarjana itu penting. Tapi bagi penyandang disabilitas, efek ijazah ini eksponensial. Memiliki gelar sarjana dapat meningkatkan peluang kerja mereka hingga 75%. Ini lonjakan manfaat yang jauh lebih ekstrim dibanding efek gelar pada pekerja tanpa disabilitas. Ijazah seolah jadi paspor utama mereka ya. Paspor untuk menembus dinding stigma, betul. Dan faktor geografi yang tadi saya sebut juga nggak kalah unik. Tingkat pekerjaan penyandang disabilitas jauh lebih tinggi di negara bagian berpenduduk jarang seperti Wyoming dibandingkan Virginia Barat. Karena kurangnya tenaga kerja di sana. Tepat. Di Wyoming yang padat perkebunan, mereka butuh tangan yang bisa bekerja. Jadi mereka merekrut siapa saja yang bersedia. Sebaliknya, Virginia Barat punya riwayat kemiskinan historis, di mana peluang kerja secara umum memang sudah sangat terbatas. Dinamika lokal sangat mendikte nasib ekonomi ya. Selain geografi dan pendidikan, ada satu realitas lagi di survei nasional ini terkait demografi rasial. Mari kita bahas faktanya.
Angka ini menunjukkan bahwa pekerja disabilitas dari keturunan Afrika Amerika menghadapi tantangan ganda. Mereka berada di posisi dengan tingkat peluang kerja terendah, sekaligus tingkat kemiskinan tertinggi di antara kelompok demografis lainnya. Oke. Kita murni melihat angka secara objektif di sini. Data statistik secara faktual menunjukkan adanya lapisan kesenjangan ekstra yang harus mereka hadapi akibat diskriminasi ganda. Ya, tugas kita di sini memang membedah data dan menyajikannya secara transparan agar Anda, pendengar kita, memiliki konteks yang utuh. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Apa itu? Ketika kita mencoba mencari tahu mengapa angka-angka ini bisa begitu buruk, Strausser membawa kita pada realitas kausalitas. Ternyata kemiskinan dan disabilitas itu bukan dua nasib buruk yang kebetulan terjadi bersamaan. Hubungannya dua arah. Saling menciptakan? Betul, kemiskinan menciptakan disabilitas dan disabilitas mengunci seseorang di dalam kemiskinan. Siklus lingkungan yang merusak ini benar-benar nyata. Mari kita bedah bagaimana kemiskinan memicu disabilitas secara langsung. Menjadi miskin berarti Anda terpapar faktor risiko ekstrim sejak lahir. Seperti lingkungan tempat tinggal yang kumuh. Tepat. Kita bicara tentang perumahan murah dengan cat berbasis timbal yang merusak perkembangan kognitif anak. Atau lingkungan padat dengan polusi udara parah yang jadi pemicu asma kronis. Ditambah gizi buruk dan akses kesehatan yang minim. Dan kondisi kerja fisik yang berbahaya. Semua ini langsung berujung pada tingginya risiko mendapat kondisi disabilitas fisik seiring berjalannya waktu. Sangat logis. Dan begitu mereka terkena disabilitas, mereka makin terperangkap. Saya ingin kasih satu analogi ke Anda yang sedang mendengarkan. Pikirkan bagaimana Anda biasanya dapat pekerjaan. Koneksi. Betul. Riset konsisten menunjukkan sekitar 50% pekerjaan didapat dari kenalan atau jaringan sosial. Nah, kalau Anda miskin akut, jaringan Anda rata-rata orang yang juga berjuang secara finansial. Anda terputus dari pasar kerja utama. Anda nggak punya paman yang kenal manajer HRD multinasional, kan? Tepat sekali. Keterputusan ini diperparah oleh konsep sosiologis yang disebut devaluasi peran sosial. Devaluasi peran sosial? Apa artinya itu? Di masyarakat kita, peran sosial menentukan respek. Menjadi miskin saja sudah bawa stigma negatif. Menjadi penyandang disabilitas juga punya stigma. Ketika digabung, individu ini memikul beban stigma ganda. Masyarakat melabeli mereka beban dan menolak partisipasi mereka. Stigma ganda ini pasti menghancurkan mental. Apa ada penjelasan psikologis tentang bagaimana beban seberat ini mempengaruhi kemampuan mereka merencanakan masa depan? Ada. Dan literatur membahasnya melalui Cognitive Information Processing atau teori CIP. Konsep ini menjelaskan kapasitas kognitif seseorang sangat dipengaruhi seberapa besar kompleksitas eksternal di lingkungan mereka. Biar lebih gampang, apakah ibaratnya kayak smartphone yang buka terlalu banyak aplikasi berat sekaligus, memori RAM-nya habis terkuras, jadi lelet dan nggak bisa jalanin tugas utama? Analogi yang brilian. Ya, persis seperti itu. Tekanan hidup di bawah garis kemiskinan, kecemasan mikirin besok makan apa, ketakutan tagihan numpuk, ancaman penggusuran, itu semua aplikasi berat yang jalan di latar belakang otak. Jadi RAM otak mereka habis cuma untuk mode survival. Bener, otak yang dalam mode survival akut ini nggak punya sisa energi mental untuk mikirin strategi karir jangka panjang. Tragis, Anda nggak bisa merencanakan karir 5 tahun ke depan kalau pikiran Anda habis terbakar cuma untuk memastikan keluarga bisa makan minggu ini. Jadi, apa arti dari semua ini? Pertanyaan yang bagus. Justice Act atau ADA tahun 1990 yang diperbarui dengan WOAA tahun 2014. Di atas kertas, ini dirancang meratakan lapangan bermain. Niat dari legislasi tersebut memang sangat mulia. Misalnya, ada satu inisiatif besar yang dibahas Strausser, yaitu program Ticket to Work atau TTW. Program ini tujuannya apa? Ini dirancang memecahkan satu dilema terbesar bagi penyandang disabilitas. Banyak dari mereka sangat bergantung pada bantuan tunai pemerintah dan asuransi kesehatan seperti Medicare atau Medicaid untuk bertahan hidup. Terutama untuk biaya medis yang mahal ya? Tepat. Masalahnya, mereka sering takut mencoba bekerja. Mereka khawatir, kalau saya kerja dan dapat sedikit uang, apa pemerintah bakal langsung mencabut asuransi kesehatan saya? Jadi terjebak. Ingin kerja, tapi risikonya kehilangan akses kesehatan yang menjaga mereka tetap hidup. Terus, gimana Ticket to Work ini ngasih solusinya?
Program ini menciptakan trial work period atau masa percobaan 9 bulan. Idenya adalah memberi insentif agar mereka berani ambil resiko. Selama 9 bulan ini, mereka diizinkan bekerja tanpa takut kehilangan jaring pengaman medis mereka. Kalau nggak sanggup lanjut kerja, Asuransi mereka tetap aman. kedengarannya solusi yang sangat elegan. Tapi saya merasa ada tapi yang besar di sini. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah niat mulia di dokumen ratusan halaman selalu mulus di lapangan? Jawabannya, tidak. Sumber kita membongkar banyak celah dan ironi. Salah satunya, praktek predatoris dari perusahaan swasta. Predatoris, maksudnya eksploitasi? Sistem mengizinkan perusahaan mendaftar sebagai Employment Networks atau EN. Tugasnya melatih dan mempekerjakan peserta Ticket to Work. Imbalannya, pemerintah ngasih subsidi yang sangat besar, bisa sampai $25.596 per individu. Sebentar, tunggu dulu, biar saya luruskan. Pemerintah ngasih puluhan ribu dolar ke perusahaan cuma untuk merekrut satu orang. Lalu jangan bilang perusahaan ini... Beberapa perusahaan licik menjadikan ini model bisnis murni untuk memanen uang pemerintah. Mereka rekrut penyandang disabilitas, klaim subsidi $25.000 itu, lalu setelah subsidinya habis, mereka cari alasan buat memecat karyawan tersebut. cuma supaya bisa rekrut korban baru dan mengulangi pencairan subsidi. Betul sekali. Itu gila sih. Itu murni eksploitasi yang dilegalkan berkedok pemberdayaan. Perusahaan ini memperlakukan manusia sebagai komoditas sekali pakai demi subsidi. Sangat menyedihkan. Dan ironinya nggak berhenti di situ. Evaluasi birokratis pemerintah juga jadi masalah besar. Buku ini menyoroti masalah terkait Continuing Disability Reviews atau CDR. Apa itu CDR? Itu evaluasi medis berkala dari pemerintah untuk mengecek apakah seseorang masih cukup cacat untuk layak menerima bantuan. Proses ini sangat birokratis dan secara psikologis meneror para penerima bantuan. Karena mereka merasa terus diawasi dan harus membuktikan kalau mereka masih sakit. Tepat. Nah, ironinya adalah, salah satu keuntungan mendaftar Ticket to Work itu Anda dapat penangguhan sementara dari CDR yang menakutkan ini. Oh, saya mulai paham arahnya. Akibatnya, banyak individu yang mendaftar ke program kerja tersebut hanya semata-mata demi menghindari ancaman evaluasi medis. Mereka bersembunyi di dalam program itu. Jadi bukan karena mereka benar-benar siap bekerja, tapi cari tempat perlindungan dari birokrasi yang mengancam ketenangan hidup mereka. Persis, pantes saja statistik keberhasilannya nggak seindah yang diharapkan. Infrastrukturnya menciptakan insentif yang salah arah. Kebijakan anti-diskriminasi saja ternyata nggak cukup. WIOA tahun 2014 memang mencoba menambal ini, dengan fokus pada transisi pemuda dari sekolah langsung ke dunia kerja. Tapi memperbaiki sistem raksasa yang berlubang puluhan tahun, jelas bukan membalikan telapak tangan. Betul, sebuah potret sistemik yang sangat kompleks. Sesi bedah materi kita hari ini telah membawa kita pada perjalanan observasi yang luar biasa mendalam. Kita mulai dari memahami makna pekerjaan, statistik ketimpangan, bagaimana kemiskinan melahirkan disabilitas dan sebaliknya, sampai celah legislatif yang dieksploitasi pihak predatoris. Di balik setiap persentase, di balik lakusan halaman kebijakan, saya ingin Anda semua mengingat bahwa ada kisah nyata manusia. Ada ribuan individu yang bangun setiap pagi, berjuang mencari martabat, kemandirian finansial, dan merindukan ruang untuk berkontribusi di masyarakat yang sayangnya lebih cepat menghakimi daripada menggali potensi mereka. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Sepanjang waktu ini, kita bahas hambatan di landscape pekerjaan tradisional, tangga yang nggak bisa diakses, stigma di kantor. Tapi, mari lihat ke depan. Landscape kerja modern kita bergerak masif ke remote work dan otomatisasi. Ya, kerja jarak jauh. Pertanyaannya, akankah revolusi digital ini menjadi pahlawan yang meruntuhkan hambatan fisik dan geografis yang selama ini mengurung penyandang disabilitas? Itu kemungkinan yang optimis. Ataukah sebaliknya? Jangan-jangan revolusi ini justru menciptakan jurang kesenjangan baru. Karena untuk kerja remote, Anda butuh internet mahal, perangkat canggih, dan teknologi asistif kelas atas. Hal-hal yang sulit dijangkau oleh mereka yang miskin kronis. Apakah masa depan digital akan membebaskan mereka? Atau sekedar mengganti tembok beton dengan tembok paywall tak kasat mata? Wow. Ini perbatasan baru yang wajib kita awasi bersama. Itu pertanyaan penutup yang benar-benar memancing pikiran untuk kita bawa pulang hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda membedah realitas ini bersama kami. Jangan pernah berhenti membaca,
terus pertanyakan sistem di sekitar Anda, dan teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.